Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis permintaan. Anggota kelompok kami beranggotakan saya, Areta Rinka Putri, NIM 2020231, Putri Nurusofa, NIM 2020235, Raditya Sofian Pratama, NIM 2020255, dan Muhammad Ridwan Suryantara, NIM 2020266. Materi yang pertama, pilihan konsumen dalam pendekatan isu maslahah. Yang pertama, karakteristik isu maslahah. Kurva isu maslahah menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan maslahah yang sama. Untuk mengetahui proses penurunan dari kurva isu maslahah. Yang kedua, bentuk kurva isu maslahah. Kandungan berkah dalam masing-masing barang sangat menentukan pilihan konsumen. Konsumen yang rasional akan memiliki kecenderungan pilihan pada penggunaan barang-barang dengan kandungan berkah yang tinggi dibandingkan dengan barang kandungan berkah yang rendah. Yang ketiga, kemampuan substitusi antar barang. Kemampuan untuk saling menggantikan antara barang satu dengan barang lainnya bisa dilihat dari nilai absolut dari slope isu maslahah. Yang keempat, batasan individu dan etika dalam konsumsi. Konsumen akan menghadapi berbagai kendala atau batasan yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan konsumsi. Yang kelima, keseimbangan konsumen. Setelah mendiskusikan elemen-elemen pembentuk dari skema pilihan konsumen, maka sekarang ini saatnya menggabungkan kedua argumen tersebut untuk menentukan pilihan konsumen. Efek berkah pada pilihan optimal. Efek berkah terjadi setelah konsumen mencapai suatu kemaslahatan yang optimal, maka kandungan berkah itu sangat mempengaruhi kecenderungan konsumen dalam memilih atau menentukan suatu barang yang akan dikonsumsinya karena para konsumen akan lebih memilih barang yang memiliki manfaat banyak bagi dirinya sehingga para konsumen akan merasakan efek berkah secara optimal dari barang yang dikonsumsi tersebut. Efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan harga. Efek substitusi. Adanya gerakan dari satu titik keseimbangan yang lain dapat dipisahkan menjadi efek substitusi dan efek pendapatan. Efek Aubatus mengatakan bahwa bila suatu komoditi turun, individu akan menggantikan komoditi lain jika harganya tetap dengan komoditi lain. Dengan adanya kenaikan harga suatu barang akan memiliki beberapa kemungkinan efek substitusi, yaitu A. Kenaikan harga suatu barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahat. Nanti kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan maslahat. Dan C. Kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahat. Efek pendapatan mengatakan bahwa jika suatu komoditi turun, ceteris paribus, daya beli pendapatan uang yang tetap dari individu tersebut naik. Pendapatan jika hal ini terjadi, konsumen cenderung membeli lebih banyak komoditi yang harganya turun jika barang tersebut adalah barang yang normal dan lebih sedikit jika barang tersebut interior. Sebagai misal, apabila harga suatu komoditi normal turun, efek pendapatan memperkuat efek substitusi dalam menyebabkan liku permintaan individu akan komoditi tersebut bertereng negatif. Individu membeli banyak komoditi yang harganya turun. Sebaliknya, bila harga suatu barang interior turun, efek pendapatan bergerak arah berlawanan dengan efek substitusi. Analisis elastisitas permintaan. 1. Elastisitas permintaan merupakan sebuah konsep untuk mengukur kepekaan terhadap perubahan jumlah barang akibat faktor yang mempengaruhinya, di mana setiap perubahan harga dapat mempengaruhi permintaan. Maka dari itu, elastisitas permintaan juga bisa berhubungan dengan kegiatan usaha UMKM.
Kedua, elastisitas pendapatan permintaan. Elastisitas pendapatan dari permintaan adalah seberapa besar permintaan pasar berubah sesuai dengan perubahan pendapatan pelanggan. Rasio adalah jumlah permintaan atau perubahan pendapatan. 3. Elastisitas berkah permintaan. Selain elastisitas harga, pendapat di sini disajikan juga elastisitas berkah permintaan yang didefinisikan sebagai perubahan dalam persentase yang terjadi dalam kuantitas dibandingkan dengan perubahan harga dalam persen. Angka elastisitas yang diperoleh bisa dimaknai sebagai perubahan jumlah barang yang diminta sebagai respon dari adanya perubahan harga yang terkandung dalam barang tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.